A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perjalanan kita semua di dunia ini itu pasti akan sampai di satu titik. Titik itu namanya garis finish. Kalau orang bilangnya garis finish. Garis finish itu namanya kematian. Semua kita sama. Mau punya latar belakang apapun, nanti garis finishnya semuanya sama. Mati. Ada kalimat yang mungkin cukup untuk bikin kita bisa ngerenung, bisa jadi orang yang makin baik, bisa jadi orang yang bijaksana. Apa kalimat itu? Mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Seprofesor-profesornya profesor, coba diulang. Nggak akan pernah bisa jawab kapan dia mati. Apa gitu cuma trainer? Apa gitu cuma marbot masjid kayak saya? Nggak akan pernah bisa jawab. Santri, pilot, pengusaha, doktor, syekh, al-alim, al-alamah, sampai wali. Ada wali band, ada wali murid, ada wali-wali daya, ada wali kelas. Kecuali mungkin sahabat saya. Al-alim, al-alamah misalnya gitu. Ada kan antum pernah lihat titel orang tuh dikasih al-alim, al-alamah. Al-alamah itu kan Ustadz sampai ada tasydid di atas huruf lamnya itu menunjukkan keluasan ilmunya beliau. Al-alamah. Tapi sealim-alimnya alim, seprofesor-profesornya profesor, semaha santri. Ada maha santri di sini? Tidak ada. Itu selevel dengan yang maha kuasa kayaknya tuh ya. Maka saya menyarankan jangan pakai istilah maha santri. Ganti santri aja udah. Maha tuh levelnya maha kuasa, maha hebat. Kecuali maha sisa ya, yang enggak selesai kuliahnya tuh. Hah? Maha apa? Oh, mahasiswa. Jadi mahasiswa namanya. Soalnya tanya kuliah semester berapa? Semester 14. Jurusan apa? Ngambil apa? Ambil hikmahnya. Oh, pantas lah. Mempertahankan profesi sebagai mahasiswa itu supaya tidak dicap sebagai pengangguran. Ini pecundang yang ada di universitas. Tidak ada di sini insya Allah ya. Antum semua ini soleh-solehah semuanya apa? Kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Begitulah seorang yang bernama Umar bin Khattab menuliskan di cincinnya, kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukuplah kematian menjadi pengingatmu wahai Umar. Ini orang disebut sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sesudahku ada nabi, maka orang itu adalah Umar. Ini privilege-nya yang memention, yang nge-tag itu baginda Rasul. Berarti Rasulullah tahu nih kualitas dan kapasitasnya Umar. Dan kita semua tahu, who is Umar? Siapa Umar? Nah, kenapa Yaman pakai pin hijau? Itu untuk mengingatkan, di bawah kubah hijau itu, Kubbatul Khadra itu, ada Kubbatul Sakhra yang di Masjid Nabawi, ada Kubbatul Khadra. Di bawah kubah hijau itu ada dua manusia selain Rasulullah. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah boleh berandai-andai, siapa orang yang lebih pantas, lebih layak berada di samping Abu Bakar? Ini kan Rasulullah, sampingnya Abu Bakar, sampingnya siapa kira-kira, Bang? Hah? Yang lain pura-pura mikir ya, minimal tuh antum nampak ilmiah gitu. Nggak usah mikir beneran lah, pura-pura aja. Kakak yang pakai
kacamata terus pakai masker. Ini nih lurusan saya. Siapa kira-kira menurut kakak yang lebih pantas untuk di samping Abu Bakar? Umar. Oke. Mana lagi ya? Yang saya tidak kenal. Jauh-jauh. Ini abang yang pakai baju hitam, kopiahnya ada tulisan lunas. Apa tuh tulisannya? Apa tulisan kopiahnya? Itu abang. Umar. Ada yang punya pendapat lain? Kakak-kakak dulu, kakak-kakak ini belakang. Siapa bunda? Oh, ini orang dalam. Yang lain yang saya tidak kenal. Siapa? Oh, kakak yang di belakang, yang pakai jilbab coklat terus pakai nikab hitam. Terus dia nengok lagi, siapa? Aku kata dia. Ayo kak, siapa kira-kira? Umar tetap ya jawabannya. Coba kita tanya warga sosmed ini. Wah, mereka udah biasa nonton. Abang kakak, kalaulah boleh Ustadz berandai-andai, ini banyak guru-guru ya. Maka hitung-hitungannya harusnya yang ada di samping Abu Bakar As-Siddiq, ini Rasulullah, Abu Bakar, maka Aisyah. It should be Aisyah. Why? Kenapa Aisyah? Itu rumah dia, satu. Yang kedua, Rasulullah itu suaminya. Yang ketiga, Abu Bakar tuh bapak kandungnya. Maka kalau yang punya coupling paling qualified itu Aisyah. It should be Aisyah. Wajib Aisyah. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ada manusia lain, orang lain, tidak ada hubungan nasab sama sekali, masuk Islamnya juga di puncak benci, sudah bawa pedang sampai lupa kan, kalau nonton film Umar bin Khattab itu kan lupa dia bawa pedang. Sampai Hamzah waktu di Baitul Arqam tuh ngelihat, Umar datang gitulah kira-kira. Saya paling suka fase episode ini kalau ceritakan tuh semangat gitu. Umar datang. Dikasih tahu, kok dia bawa pedang? Apa kata Hamzah? Tenang, kita ramai. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut baik. Tapi kalau dia datang dengan niat jahat, kita selesaikan. Bahasanya tuh qatalnahu bisayfihi gitu. Kan kalau bahasa Arabnya tuh kita bunuh dia dengan pedangnya. Itu kan kalimat istihza ya, kalimat penghinaan. Dia datang bawa pedang, tapi kita bunuh pakai pedangnya. Nggak usah ngotorin pedang kita. Gitu kira-kira statementnya Hamzah, paman Rasul. Begitu masuk, ditangkap itu Abu Bakar Umar. Ditangkap, mau apa kau? Gitu. Beliau bilang, saya mau ketemu Rasulullah. Mau masuk Islam. Sama sahabat dilepaskan, lalu dibiarkan menghadap Rasulullah, lalu Umar bersyahadat. Dan beberapa sahabat waktu itu, ini antum kita belajar ya. Kalau orang dulu zaman saya dengan Bang En di bisnis kami yang lama itu ada namanya people skill atau skill people. People skill. Ya kan? Apa people skill atau dan ini bukan ilmu kepentingan untuk join multi level gitu kan ya, kanan 100 kiri 100 itu aja ya. Sampai saya kena tanya, berapa pin BB Bang? Karena waktu itu 100 kanan 100 kiri itu dapat BlackBerry waktu itu. Nah, handphone saya tuh masih pakai getah gelembung, baterainya terus diikat pakai getah. Ada orang baik datang, berapa pin BB Bang? Gitu. Allah merasa terhina sekali waktu itu. Saya enggak marah, cuma ingat gitu aja. Saya enggak boleh sebut nama ya, tapi antum insya Allah tahu lah inisialnya. Bejo gitu inisialnya. Ya Allah, saya bilang, kita cerita Bejo atau cerita Umar? Cerita Umar aja. Laqad sadaqa Rasulullah. Benarlah Rasulullah. Umar yang orang baru masuk di sebuah circle, itu kan ngerasa asing. Saya tahu psikologisnya orang-orang yang baru join di sebuah komunitas dakwah, baru masuk, dan itu biasa salah tingkah tuh. Duduk di pojok, ya kan? Mau ngomong takut. Paham betul. Nah, di Baitul Arqam itu Umar bin Khattab sekelas Umar itu juga grogi, salah tingkah gitu. Seperti I'm not me gitu. Ini bukan tempatku. Aku biasanya nongkrongnya di kafe, nongkrongnya tuh di depan masjid, depan Ka'bah. Terus tiba-tiba ketemu orang-orang yang ya kalau sekarang ya di pengajian, majelis taklim kan bingung, serba salah. Jadi tepung serbaguna itu berubah jadi tepung serba salah gitu. Gedung serbaguna juga jadi serba salah.
kikuk, bingung. Iki opo iki piye? Banyak kan yang masuk ke komunitas dakwah atau masuk dalam aktivitas dakwah tuh salah tingkah dia jadinya. Sama kayak saya dulu 2012 balik ke Pontianak karena backgroundnya PR, public relation, memutuskan untuk menyembunyikan identitas Gontornya karena saya malu bawa nama Gontor. Nggak pede gitu. Ustadz Gontor kok banyak utang, Ustadz Gontor kok difitnah sampai ke kiai. Jadi fitnahnya tuh sampai ke kiai Ustadz Adit. Dibilang Lukman itu nipu kiai, bohongkan kiai. Itu fitnahnya. Karena Lukman itu nggak pernah kelihatan di kampus. Nggak pernah kelihatan di perpustakaan. Jadi barometer mahasiswa itu harus nongkrong di kampus, nongkrong di perpustakaan. Saya setiap habis selesai kelas pasti balik. Ngapain? Jual pembalut, jual pasta gigi, jadi promotor Maxis, sekarang Telkomsel, kalau head to head dengan ini. Kemudian jadi nanti sore ganti baju kuning, Digi itu kayak Indosat. Sore malam saya bisa ganti baju warna biru, Selkom. Radit tahu tuh. Kan kita pejuang ringgit ya. Satu Ahad ganti celana hitam, kemeja putih, nanti kerja function. Hafal Radit. Teman seperjuangan. Tapi beliau makomnya di atas ya. I was there. Saya pernah di situ. Bayangkan antum mahasiswa S2 jualan pembalut di depan TKW pekerja-pekerja Indonesia, anak-anak SMP SMA, jualan untuk dapatkan margin profit Rp1.50, Rp2, satu produk untuk bisa bertahan hidup makan nasi lemak. Itu ayah Lukman Latif yang tulis hari ini. Dan rasa itu saya simpan sampai sekarang. Supaya tidak ngecikan orang yang sedang jualan. Saya tidak takut kalau santri-santri itu susah, belangsak, babak belur itu tidak takut saya. Demi Allah tidak takut. Justru saya takut kalau antum sudah mulai berhasil, sudah mulai sukses, sudah mulai banyak yang muji-muji, sudah mulai banyak yang jilat-jilat antum. Hati-hati. Karena saya ketemu sama banyak orang yang tumbang itu justru di atas. Angin sepoi-sepoi itu yang bikin monyet jatuh. Monyet ya saya bilangnya, bukan antum ya. Popularitas, ketenaran, syuhrah itu membunuh dan tusukannya tuh sangat melukai. Balik lagi ke cerita Umar, laqad shadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah. Umar bingung, apa yang kalian omongkan ini? Kata Umar, ada apa? Para sahabat yang ada di sekeliling Umar mengatakan, wahai Umar, dulu baginda Rasulullah pernah bersabda, kalaulah di antara dua, satu aja yang namanya Umar di antara dua Umar ini masuk Islam, maka Islam akan kuat. Nah, Umar kepo kan? Maksudnya gimana? Rasulullah pernah menyebut dua nama. Yang pertama Umar bin Hisham, itu namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan tapi diganti sama Rasul jadi Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Nah, mendengar namanya di-mention padahal dia belum masuk Islam, dan dia tahu kan di hari itu dia ada di puncak apa? Puncak kebenciannya. Kata Umar, apakah benar Rasulullah ngomong begitu? Iya, kami semua mendengar. Akhirnya Umar balik badan dan menghadap Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, apakah agama ini benar? Benar, kata Rasulullah. Apakah agama ini mendatangkan kemaslahatan? Benar. Apakah agama ini membawa kebermanfaatan untuk banyak orang? Benar, kata Rasulullah. Terus ngapain kita sembunyi? Ngapain kita duduk di sini? Saya siap maju ya Rasulullah. Nah, saya ingat betul dan saya jadikan prinsip sampai hari ini apakah menjaga rasa itu. Karena perasaan itu sering bohong. Yang tidak pernah bisa bohong itu adalah rasa. Rasa dengan perasaan itu jauh beda. Iyat tabi'una illa zonna. Mereka pakai perasaan. Kata Umar, laqad sabaqtumuni fil iman. Kalian sudah lebih mendahuluiku daripada keimanan. Gitulah kira-kira kalimatnya. Aku ini udah ketinggalan jauh. Waktu kita beriman aku masih kafir. Tapi aku tidak mau ketinggalan lebih jauh. Aku akan kejar ketertinggalanku. Tolong baik-baik saudagar-saudagar, pengusaha, ustadz-ustadz, orang-orang baik. Siapapun yang pernah punya dosa di masa lalu, lihatlah kalimat Umar ini. Rasa itu yang bikin dia beda sama yang lain. Merasa apa? Merasa ketinggalan. Merasa di belakang. Dulu orang lagi beriman-berimannya, dulu orang lagi semangat-semangatnya baca Quran, aku lagi mabuk gitu. Mabuk pujian, mabuk arte, mabuk. Maka aku tidak boleh ketinggalan. Kenapa teman-teman? Makin hari kita makin dekat sama garis finish yang namanya kematian itu. Tidak mungkin makin jauh.
Kain kafan kita makin hari makin dekat. Maka cukuplah kematian sebagai pengingat itu lebih dari cukup untuk buat kita jadi orang baik. Nanti pertanyaan pasti template. Gimana Ayaman caranya supaya istiqomah? Saya bilang pergi ke kuburan. Baring di samping batu nisan. Ini serius, tidak bergurau saya. Antum pergi ke batu nisan, baring di samping batu nisan itu. Jangan zuhur, jangan asar. Maghrib aja. Habis sholat maghrib, antum pergi ke sana, baring di samping batu nisan, random aja. Tapi pemakaman muslim ya, jangan yang gitu ya. Pergi ke pemakaman muslim, maghrib antum lihat, itu kan gelapnya luar biasa. Baring aja di atas tanah, nggak usah lama-lama, 5 menit baring di samping batu nisan itu. Ngetes, test drive. Serius. Nah, saya. Jadi setelah baring di situ 5 menit, antum merasakan apa rasanya kira-kira? Seram? Horor? Gelap? Itu baru di atas tanah, boy. Cemana dalam tanah. Orang-orang alim, orang-orang soleh yang berhasil bangun dunia ini. Saya lihat kalau guru-guru saya di Gontor itu, batu nisannya cuma batu kecil ya gitu. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi MA. Orang-orang tahu Gontor itu kayak apa asetnya gitu. Kalau sekedar bangun kuburan ya pejam mata. Tapi kiai-kiai itu memutuskan untuk tidak dibangun. Kiai Haji Imam Zarkashi sama batu nisan kecil ya. Muridnya seluruh dunia. Saya dapat tadabbur apa waktu ke kuburan beliau. Nanti kalau antum ada rezeki, kesempatan mau kita ke Gontor silaturahim. Lihat, di kuburan aja mereka bersaf-saf. Trimurti, pendiri Gontor, 1926 kan Gontor itu berdiri. Trimurtinya sudah meninggal kan, 3 orang. Kiai Haji Zainuddin Fanani, kemudian Imam Zarkashi dan Kiai Haji Ahmad Sahal, itu di saf pertama. Anak beliau, anaknya Pak Zar berarti Pak Syukri, itu di saf nomor 2. Ada anak Kiai Hasan Abdullah Sahal, berarti cucunya Kiai Haji Ahmad Sahal, itu berada di saf nomor 3. Saya belum pernah lihat kuburan tuh bersaf-saf kayak gitu tuh belum pernah. By design. Riza Azhari itu kan anak Kiai Syukri, teman satu angkatan saya. Beliau ngomong sama saya waktu kami ziarah ke kuburan itu bilang ini, Kem, manggil saya kan lu Kem. Kem, kalau ana mati, ini lobang ana di sini. Jadi dia sudah tahu lobangnya. Udah tahu di mana akan dimakamkan. Abang kakak, kalau sudah tahu lobang, udah ngerti kita pasti mati. Saya kan nggak mungkin kita busuk hati, itu nggak mungkin. Sebagaimanapun perlakuan istri kepada kita akan tetap jadi suami yang baik. Nggak perlu nunggu istri baik baru kita balas baik. Nggak ada urusan. Aku tak ada urusan sama kau. Kau kan nanti dihisap Allah sebagai istri. Mulutmu, bawelmu, cerewetmu, celotehanmu, kau dihisap Allah. Sebagaimana juga kau suami, kau pasti dihisap Allah sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pengasuh, sebagai kita dihisap semua. 4 tak bergerak kita. Ini Luqmanul Hakim nih, antum lihat Ayaman di sini, itu kena hisap sebagai ayah dari Safira, ayah dari Farah, ayah dari Kaia, ayah dari Fayat, ayah dari Fatih. Saya kena hisap sama Allah. Ayah biologis. Ini anak-anak ideologis yang manggil saya Ayahman. Saya kena tanya juga kan, udah kau kasih apa mereka? Kasih motivasi aja atau kau kasih keteladananmu, tingkah lakumu, attitude-mu, uswahmu? Satu, udah tak bergerak dah tuh. Luqmanul Hakim sebagai suami dari Nurul Fitri, orang yang paling tahu aib saya, orang yang paling tahu kelakuan saya, salto-saltonya saya, jungkir baliknya saya, ngapain saya di dalam kamar, di atas kasur, itu namanya Nurul Fitri. Dia yang paling tahu aib-aib saya. Sekali dibongkar selesai dunia persilatan nih. Saya juga kena hisap Allah sebagai anak dari Bu Rusmina, menantu dari Bu Ermi Imran. Apa yang sudah saya lakukan terhadap ibu saya? Apa yang sudah saya lakukan terhadap mama kandung saya? Pasti kena hisap. Jadi sebelum nuntut pasangan, apakah nuntut suami atau nuntut istri, coba cek ke dalam. Cukup insya Allah untuk membuat kita jadi orang baik. Kenapa tidak pernah sinkron hari ini? Masing-masing orang berharap, coba suamiku kayak Muhammad. Bekacelah, kau tuh bukan Khadijah. Tepuk sebelahnya bilang, Assalamualaikum. Ayaman enggak marah, ini ngetes mic aja. Surau baru ini, musola baru ini, sound systemnya gimana gitu. Karena dulu Kismul Ilam, Ustaz. Dan saya
masih belum selesai hisapnya. Kalau tadi satu suami, dua ayah, tiga anak atau menantu. Yang keempat yang paling berat hisapnya sebagai Abdullah atau hamba Allah. Instruksinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngapain sih saya tuh dari subuh? Pakai baju gini ini ngapain? Benar-benar beribadah ke? Atau pura-pura beribadah? Atau terlihat sepertinya sedang ibadah? Berapa banyak amal sia-sia gara-gara kamera manusia? Coba diulang. Antum kira enggak seram ke? Begitu datang semua kamera langsung naik. Srek. Itu kalau saya ngelihatnya sekarang ini, setiap saya datang di satu tempat kamera naik itu ibarat kayak ular kobra gitu. Tak tahu, saya enggak pernah lihat itu handphone. Di mata saya itu ular yang sedang ngangkat gini. Kenapa? Anytime, sewaktu-waktu itu bisa membocorkan, menghancurkan, merusak, bahkan menyia-nyiakan sekecil apapun amal soleh yang sedang dilakukan. Wah, aku populer nih, aku terkenal nih. Banyak orang ngefans sama aku. Padahal yang berdiri itu tak suka juga sama kita. Yang kayaknya tunduk-tunduk itu sebenarnya sedang tersakiti sama tingkah laku kita. Mana kita tahu? No one knows. Maka kematian ini sebagai garis finish teman-teman, cukup untuk melembutkan hati kita yang masih keras. Kematian ini cukup untuk membuat kita tambah semangat, semakin istiqomah. Karena kalau ujian kawan-kawan kita semua ya, yang hari ini mungkin katanya sudah masuk di dalam circle dakwah, sudah beraktivitas, sudah dipanggil ustadz, diundang sana sini, si matupang siang malam tunggu panggilan. Maksiatnya bukan badan. Daeng misalnya gitu. Daeng zina, ini perempuan nganggur. Udah enggak berani. Kawawan, ini ada judi online. Ya kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya anggap sedekah gitu. Kakak Ridho enggak berani. Biarkan suaminya main judi online gitu. Saya kan enggak mungkin. Jadi maksiat kita bukan lagi badan, bukan lagi harta, tapi yang seram ini maksiat hati. Aku lebih baik, aku lebih solehah. Apa? Aku lebih solehah. Aku lebih soleh. Ini penyakit. Ini yang bikin kita akhirnya tidak bisa. Nah, Umar bin Khattab menjaga rasa itu dengan mengatakan kalian lebih dulu beriman daripadaku. Izinkan aku mengejar ketertinggalanku. Boleh tidak Rasulullah? Kata Rasulullah, silakan Umar. Teriak dia di depan Ka'bah. Kan dari Baitul Arqam jalan, ayuhan nas. Wahai manusia. Lakot aslam tuh, aku udah beriman. Siapa yang ganggu Islam, mengganggu Muhammad, berurusan sama Umar. Itu wibawanya, hartanya, jabatannya, nama besarnya dipakai untuk membela Allah, bukan bela kelompoknya, bukan bela golongannya. Allahnya yang dibesarkan. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Kan kita nih berbagai macam logo. Saya sangat mengapresiasi dan senang luar biasa. Makin banyak, makin bagus. Bikinlah masjid banyak-banyak. Bikinlah lembaga pendidikan banyak-banyak. Komitmenlah dan tanggung jawablah. Kau sedang bawa nama Allah dan sedang bawa nama Muhammad SAW. Tidak puas Umar, teriak depan Ka'bah, diketuk satu-satu, didatangin, bukan nyindir di sosial media. Tidak main sindir-sindir sosmed, datang temuin, diketuk pintunya Umar. Umar tuh ngetuk pintu siapa? Pintu Abu Jahal, Abu Lahab, pendiri dedengkotnya kafir Quraisy tuh didatangin satu-satu sama Umar. Apa kata Umar? Hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, hai orang-orang yang akan memusuhi Muhammad, aku sudah masuk Islam, lakot aslam tuh. Kalau kau ganggu Muhammad, kau urusannya sama aku. Dan sosok ini, abang kakak, hari ini terbaring dengan sangat tenang di samping baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa kubah hijau itu saya tempel di dada kiri saya untuk jadi pengingat saya gitu. Ada dua manusia yang bisa dekat sama Rasulullah. Yang pertama, jadilah orang baik yang istiqomah seperti Abu Bakar. Dari lahir udah soleh. Beliau ini dari 2012 udah orang baik emang. Sanadnya Abu Bakar. Atau saya bakar apa beliau ini? Atau jadilah orang jahat yang bertaubat. Jadilah ahli maksiat yang bertaubat. Itulah hikmah di bawah kubah hijau. Jadi antum jangan cuma foto di bawah kubah hijau itu.
ambil pelajaran, ambil intinya apa yang dilihat di dalam. Rasa berdosa, rasa pernah memusuhi Rasulullah, rasa pernah bermaksiat dan kotor itu dijaga, membuat kita tetap rendah hati. Tidak perlu dibuat-buat. Low profile itu bukan settingan. Low profile itu original asli, karena tahu diri, aku ini kotor, hina. Ya kan kalau saya misalnya sebagai suami ya, dia tinggal memposisikan diri, aku ini belum jadi suami yang baik buat Bunda Uung. Bunda Uung kan nonton ini. Aku ini belum jadi ayah yang baik buat anak-anakku. Anak-anakku tahu apa yang aku omongkan. Yang ngomong jak. Sehari-hari ayah enggak gitu kok. Kena hisap saya depan belakang atas bawah. Kesadaran itu membuat kita bersemangat untuk jadi orang baik. Istiqomah, rendah hati, belajar. Siapa kita di masa lalu? Tidak penting. Yang paling penting tuh siapa kita di masa akan datang. Mau ngapa, mau ngapain. Jadi kesadaran ini yang harus dijaga dan dirawat. Sampai kapan Ayaman? Tidak lama. CSM. Apa? CSM. Cuma sampai mati. Berapa lama jaganya? CSM. Tidak lama kan? Kalau matinya nanti siap, ya tinggal berapa jam nih? Berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 jam. Pontianak Sambas, mati dah. Iya kalau siang. Kalau jam 9, ya tinggal 2 jam. Maka saya hari ini, antum boleh setuju, boleh enggak, boleh ikut, boleh enggak, very good, very fine, enggak mau ikut cari yang lain. Saya selalu memposisikan diri sekarang ini, di setiap tempat yang saya hadir, saya selalu menganggap itu adalah pertemuan terakhir. Jadi Musola Al-Hakim ini katanya baru diresmikan. Bagi saya, ini pertemuan pertama saya Ki datang ke sini, dan ini pertemuan terakhir saya. Enggak tahu siang nanti mati, sore, malam. Karena ayah kandung saya meninggal juga mendadak. Ko Stephen sahabat saya meninggalnya mendadak. Keluarga-keluarga saya, kakek saya Nek Aki, ayah dari Wawa. Nek Aki Ciamat itu meninggal di atas kasur di rumah sakit, minta dibacakan Yasin. Orang kan kalau dengar radio request lagu. Beliau, kakek saya itu request ayat, request surat, minta tolong bacakan aku Yasin. Ini orang Sambas ada. Habis nampang kayu Ki, belah kayu bakar, punggung belakang ini sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Jinye, kalau orang Sambas kan katanya. Ada orang Sambas di sini? Ada. Orang kita juga. Oh banyak stok. Sa Henry wa alihi wa ashabi ajmain ya kan? Apa katanya aki laka nampang kayu, Ustaz? Apa? Nganok kayu tuh kan? Belah-belah kayu tuh untuk kayu bakar. Tang sakit pinggangku. Bawa aku ke rumah sakit jalah. Tolong bawa saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kumpul semuanya. Ayah saya almarhum, mama, kemudian adik-beradik Wawa, anak-anaknya semua duduk. Tolong bacakan aku Yasin. Tolong bacakan Yasin. Minta surat Yasin. Dibacakan di sekeliling itu. Di dalam lagi pada baca. Nek Aki ikut Yasin. Tapi matu dapat jang. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kan 83 ayat. Nah beliau, ayah saya, mama saya itu lagi fokus sama bacaan Qur'annya semua. Nek Wan, nenek saya yang pertama kali ngeh. Dahsian bapakmu. Langsung ngomong gitu. Tang Umak tahu. Yo baunya wangi. Nek Wan orang pertama yang pertama kali cium bau wangi itu. Jadi tak tahu sampai sekarang di ayat berapa beliau tuh menghembuskan nafasnya. Nek Aki, kakek kandung. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang yang meninggal itu tidak pada bilang-bilang gitu. Saya pamit dulu ya gitu. Kulo wangsul rumiyin gitu tidak ada. Apapun yang sedang antum lakukan, kalau garis finishnya adalah kematian, pasti lembut hati. Nih, Ustadz hafal 30 juz, udah pakai sorban, ganteng, keren, ya kan? Kalau bantu nisan yang terbayang Ustadz, nggak mungkin sombong. Ana ini Masya Allah, apa? Coba dong. Ana aja kadang kagum sama diri Ana sendiri, coba dong. Kalau ada cermin tuh Ana cium-cium tangan Ana. Gitu mau nyantum. Kalau nggak ada Ana, ya dakwahnya nggak jalan memang. Gitu maunya. Coba kalau nggak ada saya nyumbang, nggak bisa itu bergerak. Setan semuanya apa? Setan merasa ini loh, merasa paling berjasa, merasa paling berkontribusi, merasa paling berbuat. Nggak ada angus sama solehmu. Lihatlah hadisnya tuh, 3 orang dilemparkan Allah pertama kali ke neraka, ya kan? Yang turun ke medan perang, kadzabta. Yang banyak ilmu, kadzabta. Yang suka nyumbang, kadzabta. Lempar pertama ke neraka. Bukan saya ngomong tuh Rasulullah. Orang-orang sekuler yang tidak paham hadis ini dibilang, kalian jangan beramal soleh, mabuk-mabuk aja. Percuma juga turun ke medan perang, toh endingnya neraka. Nggak begitu, betuah.
Cara memahami hadis ini tidak begitu. Hadis ini dipahaminya apa? Hati-hati jaga niat, hati-hati dalam beramal soleh, luruslah lillah lah. Apalagi antum sekarang sudah masuk di zona kebaikan, dipuji-puji orang di sosial media, dipuji-puji orang di depan majelis taklim, disayang-sayang orang, diapresiasi. Wow, amazing, luar biasa. Kalau tidak ada kantum, hangus semua amal soleh. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Makin dekat dengan kematian ini, pandai-pandailah menyembunyikan amal soleh. Kalau saya boleh saran, 2025 ini, antum lebih baik pura-pura bodoh. Bodoh dengan pura-pura bodoh, itu dua hal yang berbeda. Saran. Jadi kalau antum mau show off di sosmed, silakan. Ini zonanya, eranya, era Ruwaibidah. Orang pintar dibodohkan, orang benar didustakan, ya kan? Yang 300 triliun 6,5 tahun, yang 7 kayu 5 tahun. Terus kita teriak-teriak di sosmed minta keadilan. Tidak ada. Saya Ustadz waktu tidak jadi haji 2003, naik kapal dari Gontor, dari Surabaya ke Pontianak, baru sampai Pontianak sandar di Dwi Kora, dapat koran. Pak, lagi hangat Pak, daftar jamaah haji yang tidak jadi berangkat haji, ditunda. Begitu saya buka koran tuh, Luqmanul Hakim nama saya di situ. Udah, saya bilang, saya udah izin sama Kiai, mau balik haji. Terus tak jadi, oh, alhamdulillah, pimpinannya udah datang. Baik, kita tutup dengan sama-sama baca. Lanjut atau tutup nih? Saya izin halo sama beliau kan. Saya masuk di wilayah beliau gitu. Ahlan wa sahlan, Bang En, Kak Mira ya. Abi En dan Bunda Mira. Sini abang sini. Di atas sini. Jadi balik cerita haji tadi ya. Saya bingung kan, apa nak aku jawab? Yang orang anak Gontor tahu tuh gimana susahnya izin sama pimpinan pondok. Apalagi izinnya hajinya panjang kan, sebulan lebih. Terus sudah izin, tahu-tahu nggak jadi. Nih gimana? Akhirnya saya balik lagi lah ke Gontor, naik kapal lagi, balik, lapor. Assalamualaikum Ustadz. Ingat di Mukodasa, di rumah Kiai Hasan yang masih di Mukodasa. Assalamualaikum Ustadz. Berdebar saya. Saya bilang, Ustadz, saya tidak ada niat untuk berbohong, tidak ada niat untuk menipu atau mengelabui pimpinan. Saya bawa korannya tuh. Ini Ustadz, nama saya masuk dalam daftar orang-orang yang tidak jadi tahun ini, ditunda jadi tahun depan. Apa kata Kiai Hasan? 2003. Sekarang 2000 berapa? 2025 sudah. Masa dia hidup udah 2024 nih? Apa kata Kiai Hasan? Tidak ada keadilan di dunia ini. Kalau kamu mau keadilan, kamu mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Belinah yang mati. Itu omongan 2003. Sekarang 2025. Saya masih ingat dengan izin Allah kalimat Kiai Hasan. Maka saya tidak akan cari keadilan di sosial media. Tidak akan cari keadilan di dunia ini. Tidak ada. Demi Allah, tidak ada keadilan di dunia ini. Tidak adil. Dunia ini memang gitu. Jannatul kafir. Memang surganya. Anu kalau mau kaya, tidak usah jadi orang beriman. Murtad aja sekarang. Kaya antum cepat. Puji-puji itu Illuminati. Puji-puji itu mata satu. Antum langsung kaya. Bikin-bikin film layar lebar yang ada mata satunya. Antum langsung bisa MOU sama Hollywood. Film antum langsung internasional. Apa? Mau enggak? Langsung viral antum. Bukan lagi centang biru dah. Centang hijau, centang kuning. Bikin aja MOU sama Illuminati. Cepat antum naik ya. Kita enggak cari sekedar kaya, bos. Enggak sekedar populer aja. Kita pengen hidup kita nih diridhoi sama Allah. Kita pengen mati kita nih punya alam barzah. Alam barzahnya indah. Saya bilang Kiai Syukri, Kiai Imam Zarkashi, Kiai Haji Ahmad Sahal udah meninggal semua. Batu nisannya kecil, Tanah gitu aja, batu nisan. Mainlah nanti ke Gontor, tengok atau cari video-video saya yang lama tuh pernah ada saya tontonkan. Mereka memang batu nisannya sederhana, tapi di dalam tanahnya VIP, bos. Kalau bahasa Sidak Hulu tuh lagi santai kawan, gitu apa? Lo antum bayangin, nih. Dulu Bang En waktu zaman kita masih berjuang mencari makna hidup, ada istilahnya
Ya kan? Ini yang diajarkan sama Robert Kiyosaki kan? Saya mau nawarkan sama antum. Ini goal setting, bos. Ini tujuan hidup. Kuburan saya misalnya di Pontianak. Saya berdoa dan minta sama Allah, ada pahala dari Aceh masuk ke kuburan saya. Ada pahala dari Lombok masuk ke kuburan saya. Ada ustadz dari Mumtazah di Banjarnegara yang mau kirimkan Al-Fatihah untuk kuburan saya. Ada anak-anak di Papua sana yang mungkin pernah dengar nama saya lalu bilang, oh kenal nih sama Ayaman. Udah meninggal ya Ayaman sekarang, Al-Fatihah. Ini namanya massive income. Tak ada urusan sama logo. Tak ada urusan sama nama. Tak penting. Saya pengen mati kuburan saya VIP, kayak guru-guru saya. Saya bilang sama ibu, Bu Syukri kemarin, Bu, semua yang Lukman lakukan nih Bu, insya Allah Lukman niatkan Bu, pahala dan kebaikan. Ngalir buat orang tua, ngalir juga buat ibu, ngalir juga buat bapak. Karena ibu dan bapak guru Lukman sampai kapanpun. Insya Allah bapak bahagia sekali di sana, menikmati hasil perjuangan beliau mungkin 60 tahun. Ya kan? Pendek. Dibalas Allah dengan balasan yang berlimpah. Kalau sudah kesadarannya sampai situ, kita tidak mungkin konflik kawan-kawan. Tidak mungkin berkelahi. Pasti kita akan saling kolaborasi. Tidak ada ceritanya rebutan donatur. Oh, donatur saya diambil sama mereka. Ini omongan sampah macam apa? Terserah dia lah, duit-duit dia mau nyumbang kemana. Ke hati kau. Aku pantang minta-minta sama makhluk. Kau mau support alhamdulillah, enggak pun enggak ada masalah. Aku bahagia duitmu kau belanjakan di jalan Allah. Asal jangan jadi perempuan, jangan jadi pelacur, jangan jadi judi online. Kau belanjakanlah hartamu di jalan yang baik. Terserah kau mau pilih yang mana. Udah banyak opsi sekarang. Orang-orang datang ke Pontianak, kita sambut, kasih durian, kasih langsat, kasih manggis, kasih nangka, kurang lagi kasih kulit durian. Udah dikasih kan? Satu pick up kemarin saya nengok tuh. 2 pick up. Mana ada masjid yang kayak Ismu Yahya nih? Di seluruh dunia ini cuma Ismu Yahya yang bisa melakukan itu. Munzalan tidak bisa melakukan, tak mampu. Mana lagi? Lanjut kita. Massive income yang jadi tujuan. Dan itu dekat, bisa kita lihat kuburan alam barzah itu teman-teman. Makanya kan 5 tujuan hidup yang sekarang saya narasikan. Istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah. Antum sering dengar siksa kubur. Tapi jangan lupa, ada yang namanya nikmat kubur. Itulah massive income. Jadi banyak sekali orang-orang baik yang hari ini semakin kencang dan semakin laju dengan kebaikannya. Ini mudah-mudahan bisa ya. Nah ini, waktu saya safar ke Gontor 2024 Agustus. Nggak ada apa tuh keramik. Ini nggak bahas khilaf ya, khilaf tentang dunia perkuburan nggak. Ustaz, ini guru kita Ustaz. Saya kan waktu beliau meninggal tuh COVID kan, sampai reaktif badan saya tuh, dites tuh gemeteran, nggak bisa terbang kan waktu itu. Padahal pengen sekali saya itu terbang. Tapi Masya Allah, Bu Syukri bilang, aku lihat Lukman kok di kuburan tadi, kata ibu. Mana Lukman kok nggak salaman? Lukman nggak bisa datang Bu, makanya Mas Jati yang wakilin saya kan. Oh saya lihat kok Lukman tadi ada di sini, kata ibu. Nangis saya. Dan waktu terakhir jenguk bapak tuh saya bilang, Pak, nanti Lukman yang lanjutin Pak, yang lanjutin dakwah bapak. Jadi kalau orang tua itu abang kakak, orang tua kandung, itu orang yang membuat kita lahir ke dunia. Jadi wasilah kita lahir ke dunia. Tapi kalau guru, itu orang yang mengenalkan kita sama pemilik dunia.
Maka tidak ada mantan guru abang kakak. Jaga akhlak, jaga adab sama guru. Saya tidak ngomong ini untuk antum ke saya, tidak. Antum sama pimpinan-pimpinan antum masing-masing, sama ABN, sama Bang Kiki, sama Kak Amira, sama guru-guru antum. Hormatlah, respect lah. Dia yang mengenalkan kita sama pemilih. Antum lihat, kiai besar, batu nisannya gitu aja. Inilah massive income abang. Jadi kita tidak pusing lagi sama penilaian manusia. Instagram, TikTok, Facebook, like atau tidak di like, ada urusan. Tidak nyari juga validasi dari sosial media, kan itu fake semuanya. Apa? Fake. Algoritmanya algoritma dusta. Algoritma apa? Dusta. Kalau algoritmanya adalah algoritma kebenaran, maka pasti yang benar-benar, yang baik-baik viral. Algoritmanya algoritma dusta. Pokoknya konten. Bayangkan satu postingan yang komen banyak gitu, engagementnya tinggi. Mau itu fake, mau itu berita bohong, aib, kesalahan, ada urusan. Pokoknya engagement bagus sama mereka. Dan antum kan tahu siapa yang bikin sosial media itu. Antum kok berjuang di situ, nggak salah tempat ke? Sekedarnya aja main sosial media tuh, anggap kayak mainan, sama kayak main galaset, tapuk pipet, kayak main guli. Saya nggak pernah mandang Instagram, Facebook ini sebagai benda-benda yang istimewa, itu nggak ada. Saya nggak tahu juga follower saya tuh kayak apa, gimana, nggak ada urusan. Berdakwah di sini, yes, tiap hari saya posting. Tapi bukan, hai guys, aku lagi makan kulit durian guys. Enggak posting itu saya. Saya ngasih tahu ayat Quran. Saya ngebayangkannya, mual apa gitu, praktek. Assalamualaikum akhi, lagi ngapain? Afwan ukhti, aku lagi sujud. Masya Allah tuh. Masya Allah. Apa ndak soleh banget itu laki-laki. Bayangkan lagi sujud dia bisa balas WhatsApp. Lagi ngapain? Mikul beras. Mana main? Lagi ngapain? Afwan ukhti, aku lagi murojaah. Oh kalah lagi murojaah. Dia lagi sujud bisa balas WhatsApp. Emang boleh sesujud itu? Dah. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Allah jaga keikhlasan kita. Allah jaga ketulusan kita. Allah luruskan lagi niat kita, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, supaya kita tahu kemana kita mau berjalan. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Saya mau masuk 41. Coach Stephen itu 41. Kalau emang ini tahun terakhir saya bilang, saya harus bisa cepat. Jadi rumusnya Bang Kakak, boleh setuju, boleh enggak. Biar cepat asal selamat. Coba diulang. Daripada lambat masuk neraka. Apa itu bahasa Qur'annya? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah. Fafirru ilallah. Lari. Sprint. Biar cepat asal selamat. Jangan nunggu, saya nunggu arahan. Minta sebagai santri tuh, apa arahan buat kami? Apa yang harus kami lakukan? Ini kemarin 5 udah selesai semuanya. What next? Umar bin Khattab tuh begitu cari hidupnya. Makanya beres semua. Ada yang takut untuk memulai kebaikan. Ada yang suka menunda-nunda kebaikan supaya tidak dikasih tugas baru. Levelnya begitu emang. Takut ketemu pengasuh, takut ketemu pimpinan karena pasti dapat tugas. Apa lagi ketemu ayaman? Wow, habis. Online ya begini, apa lagi ketemu offline. Makanya tidak banyak. Harus sibuk pokoknya. Saya lagi di sini. Oh ayaman maaf, kakek saya lagi sunat gitu. Saya lagi di sini. Maaf ayaman, nenek saya mau melahirkan. Pokoknya cari alasan supaya tidak ketemu.
Karena kalau ketemu pasti kena wisuda langsung. Biar cepat asal selamat daripada lambat masuk neraka. Kita sedang berlomba abang kakak dengan malaikat maut yang tidak pernah bisa disogok. Jangankan sogok, nunda kematian tidak bisa dan tidak mau. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukanlah sesukamu karena kau pasti mati. Kakak-kakak mau jadi istri yang durhaka sama suami, silakan. Coba saran saya. Benar. Coba bah Habibah lawan Ican tuh. Kak Mira boleh lawan Nabi En. Kakak siapa namanya istri Kak Wan? Kak Husnul, coba lawan suaminya. Kamu suami macam apa gitu, coba sekali-sekali gitu. Suami apakah kamu ini gitu loh. Coba lawan suamimu itu. Hai suami-suami, kau coba injak-injak istrimu tuh. Sakiti dia, tak usah kasih nafkah dia. Ya kan? Kau tampar aja mukanya gitu. Coba, Mas Selamat mana? Ah, coba Mas. Ini Ustaz ngajarkan apa? Coba. Fa innaka mayyitun, kau pasti mati. Istrimu mungkin tidak balas, suamimu mungkin tidak balas, tapi Allah Maha membalas. Itu tadi kan di Quran antum ada tulisan Al-Muntaqim. Saya belajar dari masjid ini. Allah Maha membalas dendam. Coba tengok di Asmaul Husna itu. Kau pernah berbuat apa sama pasanganmu? Kau pasti dibalas. Apa yang pernah kau lakukan sama suamimu? Apa yang pernah kau lakukan sama istrimu? Apa yang kau pernah lakukan sama anakmu? Kau pasti dibalas sama Allah. Karena Allah Al-Muntaqim, yang maha membalas dendam. Tapi jangan lupa, Allah juga maha ghafur, maha ghaffar, maha aziz, maha qawi, fa'alul lima yurid, ya dzal jalali wal ikram, maha mulia. Mudah-mudahan abang kakak kita bisa ambil pelajaran. Saya tidak tahu apa yang antum dapat hari ini. Dan saya juga karena ini SMK, ya kan, subuh menggapai keberkahan, kita berdoa semoga ini jadi wasilah kita semuanya dapat keberkahan dari Allah. Terima kasih, jazakumullah khair udah mau mendengarkan saya pagi hari ini. Doakan Ayaman ya abang kakak ya, doakan saya. Saya amat sangat, apalagi banyak yang sedang safar, doa antum mustajab. Saya kuota doa saya udah habis. Kemarin saya lagi safar, itu saya tembakkan kemana-mana. Tapi antum sekarang sedang safar, doanya mustajab. Jangan antum minta doa saya, terbalik. Saya yang minta doa antum, karena antum lagi safar, doanya tembus langit. Doakan saya, doakan kami yang di Pontianak ini. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Fitnah makin banyak, ya, azab kita tidak bisa lari, malaikat maut ngincar tiap saat. Berbuat baiklah bang kakak, berbuat baiklah. Kalau kita berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Coba diulang. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Kalaupun kita pernah nakal, yaitu biarlah jadi modal kita untuk malu sama Allah. Modal kita untuk tahu diri di hadapan Allah. Maka sesuai dengan topinya Abang Da kita. Topi beliau tuh tengok tulisannya. Apa tulisan topinya? Jangan gatal lagi. Apa tulisannya? Jangan gatal lagi. Jangan gatal lagi tulisannya. Kalau masih ada yang gatal, tolong digaruk pakai kulit durian. Mumpung lagi musim ya. Jazakumullah khair. Tolong doakan Ayaman, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya 4F, doakan juga kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, ya. Kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dan semua orang-orang yang sedang memperjuangkan, membesarkan nama Allah di muka bumi ini. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullahu ahsanal jaza. Alafu minkum. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Terima kasih banyak Bang Kakak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.